make some noise, bitch. Hai guys, kami dari Galaxy Record Family. Sekarang kita lagi berada di Bedroom Studio bersama saya Kialpino dan Saya Hilm. Di sini kita akan memberikan masterclass single dari kita yang berjudul Let Me Go. Dan saat ini Bro Hilm akan sedikit memberikan bagian breakdown partnya. Penasaran? Check it out. Oke, kita akan bahas bagian breakdownnya. Ini lagu unik karena apa? Kita menggabungkan bounce dengan rock. Oke, kita cek itu dulu. Ya, segitu. Lalu kita akan bahas satu-satu unsur-unsurnya. Mulai Ini dari gitar ya? gitar, mulai dari gitar. Mana gitar hitamnya dulu ya. Jadi kita di sini pakai plugin namanya Real LPC. Ini plugin emulasi gitar listrik ya. Ya. Kita pakai mode bridge mute. Biasanya kalau di gitar itu yang pakai palming gitu, yang ditekan senarnya gitu, jadi kayak jeng-jeng suaranya ketekan gitu. Terus untuk tekniknya selain itu, jadi kalau misalnya gitar rhythm, kita pakai 2 channel. Kenapa? Soalnya gini, ini misalnya ya, kuncinya ini F crash misalnya. Ini ada B, ini ada B, D, F crash. Terus kita pisah jadi 2, misalnya kelompok 1 ini, kelompok satunya ini yang di sebelahnya. Jadi pakai 2 gitu ya. Ya. Terus pisah jadi kiri kanan ini. Alasannya apa lebih untuk dipakai 2? Nah, ini kenapa? Karena nanti suaranya akan lebih wide gitu. Bisa dicoba sendiri kalau misalnya mau bikin track yang pakai gitar, pakai teknik gini. Jadi dibikin 2 channel terus dibikin kanan kiri. Terus untuk di mixnya saya cuma pakai gitar rake 5. Jadi untuk mixernya gitu cuma pakai gitar rake 5, pakai preset ini ya, untuk pakai kayak ampli gitar gitu nih. Misalnya kita matiin, suaranya kecil kan. Dan kalau misalnya gitar pakai ampli kan jadi gede. Ya, itu untuk gitar rhythmnya. Selanjutnya kita akan bahas bassnya. Ini kita pakai plugin bawaannya FL Studio, Bass. Bubas. Ini karena udah lumayan bagus suaranya, jadi nggak pakai mixer juga nggak apa-apa sebenarnya. Selanjutnya kita bahas bagian solo. Jadi ini kita pakai Harmor. Ini Harmor saya niru si Savan. Inspirasinya ya. Ya, jadi dia tekniknya ambil suara orang sembarang terus dimasukin ke image mode ini. Ini aslinya suara orang nih. Cuma diedit sedemikian rupa, misalnya di speednya dibikin 0. Jadi kayak suara scene gitu. Terus pakai portamento dan lain-lain. Terus ini di layer pakai citrus. Jadi biar suaranya lebih banyak gitu. Untuk EQ-nya simpel aja, cuma di cut bagian bassnya. Selanjutnya untuk bagian drum,
Ini kita pakai sampel dari Kashmir. Nah, untuk efek kayak naiknya tadi kan duk kecil kan terus naik gitu kan. Iya. Itu kita pakai filter. Terus kita main automation ini yang kayak garis-garis ini. Nih. Jadi buat efek. Selanjutnya untuk karena dia ada solo synth. Terus itu di layer sama solo gitar. Nih. Ini kita juga pakai gitarnya ada dua. Yang satunya ini pakai Citrus, pakai preset acoustic steel, terus real LPC juga, cuma mode bend. Mode bend ini kalau misalnya di gitar tuh bending yang kayak kalau di portamento gitu, nyet, kayak gitu. Ini contohnya ini di bagian, ya kan gitu. Terus kita juga pakai layer brush. Jadi trompet. Ini kita pakai Philharmonic. Jadi ini pakai preset bass drama. Nah ini kalau misalnya string di mixernya kita pakai EQ cuma di cut bawahnya doang. Selanjutnya di biola staccato. Kalau ini kita pakai kontak 5, terus kita pakai soundbank orchestral essential dari Project Sam. Kalau misalnya mau bikin biola staccato yang kayak gini, yang cepet, yang tipe-tipenya kayak gini, yuk kita juga main velocity-nya. Jadi ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kenapa? Biar lebih realistis gitu suaranya. Jadi misalnya Biar live, lebih ya, live. kalau misalnya kita naikin semua, jadi kan suaranya blend gitu, kayak nggak hidup kan. Jadi bandingin. Jadi dibikin atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas gitu. Kita tidur sekali lagi. Ya, itu sekian dari bagian breakdown-nya. Jadi barusan si Bro Hilm udah menjelaskan semua unsur-unsur dari breakdown kita. Jadi breakdown ini juga bagian salah satu best part ya dari single kita ini, di mana Bro Hilm itu berhasil memberikan signature sound dari Bro Hilm untuk mengisi breakdown kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas di drop part. Jadi bagian saya kita akan pindah ke studio sebelah. Oke, let's go. Hey guys, masih bersama kita. Sekarang kita tetap masih berada di bedroom studio, dan untuk kali ini yang studio ini konsepnya lebih beda ya, lebih space gitu. Oke, langsung aja. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit dari drop part yang bagian saya. Boleh didengar dulu. Ini bagian dari drop part. Ya, itu bagian dari drop. Untuk kali ini saya juga akan membahas sedikit dari mau menjelasin tentang signature bassline dari saya. Oke, jadi kita akan membahas satu-satu. Di sini saya bassline-nya saya bisa menggunakan 3 layer. Yang pertama bagian mid, karakter mid dulu.
terus kemudian yang kedua ada karakter low gitu, terus kemudian yang ketiga saya memberikan karakter high. Kenapa harus untuk 3 layer? Jadi saya kebiasaan untuk membuat ini agar suara bass rate-nya lebih terasa lebih fat ya, atau gemuk gitu. Terus kita akan membahas sedikit untuk dari mixing dari bassline saya. Yang pertama itu saya memakai kompresor, saya kompres, kemudian saya cut di frekuensi 425, terus kemudian saya boost, selanjutnya saya kompres lagi menggunakan multiband, dan yang terakhir saya nge-side change menggunakan plugin dari Nicky Romero, Kickstart. Jadi di sini biar lebih feel bounce-nya lebih dapat gitu. Ya, barusan itu merupakan main lead kita. Terus kemudian di sini saya juga menambahkan beberapa layering buat main lead kita. Tapi tetap prinsip kita di sini adalah less is more. Terus kemudian ini untuk layer 1 dari main lead-nya. Layer 2. Kemudian layer 3. Jadi untuk semua saya memberikan beberapa layer di main lead saya ini bertujuan untuk mengisi frekuensi-frekuensi di dalam main lead part kita. Terus kemudian di bagian mixing dari main lead kita, yang pertama ada kita memotong di low frekuensinya karena kita agak sedikit gak perlu dari bassnya. Terus kemudian dari kita memberikan kickstartnya untuk nge-side change. Terus kemudian untuk yang berikutnya untuk EQ. Terus kemudian kita kompres dengan menggunakan multiband. Dan kemudian kali ini saya akan sedikit ngebahas tentang pemberian shot dari single kita ini. Di sini lucunya kita ngerekordnya nggak pakai mic mahal, sesuai prinsip kita less is more. Jadi kita di sini hanya menggunakan iPhone untuk merekamnya. Oke. Terus kemudian yang pertama suara saya ini saya kasih vocoder untuk sedikit ada kayak karakter robotnya. Terus kemudian saya memberikan sedikit buat distorsi gitu. Jadi bisa biar suaranya lebih rush gitu. Oke, terus kemudian saya juga memberikan sedikit efek di drop kedua saya. Di sini fungsinya sih untuk agar frekuensinya lebih keisi. Oke, jadi gini intinya, sebenarnya sih efeknya nggak begitu kedengaran banget. Cuman kalau emang benar-benar kita ngedengar, dia tuh benar-benar ngisi di frekuensi di drop part kedua saya ini. Untuk selanjutnya kita bakal sedikit ngebahas untuk vokalnya ya. Nah, jadi di sini vokalnya kita dapat materi dari Galaxy Record. Vokalisnya orang mana? Orang Bandungan. Terus di sini vokalnya sebenarnya cukup termasuk di kriteria untuk single kita. Kemudian di sini ada kita gunakan 2 layer. Yang pertama itu main vokalnya, hanya main vokal. Terus kemudian untuk yang layer kedua terusnya reverb untuk diberikan reverb gitu. Ya, barusan tadi adalah sekilas dari mixing dari vokal di single kita. Terus kemudian kita bakal ngasih sedikit tips ya. Mungkin kalau dari saya
untuk tips untuk mixing di bass, kalau menurut saya sih kalau bisa lebih diberi ruang untuk di kicknya. Jadi mungkin bisa di sidechains, terus kemudian juga bisa frekuensinya dibedakan gitu. Jadi kayak ada ruang di bagian kicknya gitu. Terus kalau untuk selanjutnya mau ditambahin? Ya kalau untuk bagian misalnya di bagian drop itu, kalau misalnya bagian melodi atau bass itu lebih enak di layering. Kenapa? Biar suaranya banyak gitu. Tapi jangan sampai kelebihan juga, nanti malah jadinya rusak. Terlalu ramai ya jadinya. Jadi mungkin untuk berapa layer? 3 layer mungkin ya? Mungkin 4. 4 Bahkan 3 4 lah. yang penting balance-nya. Yang penting balance. Terus kemudian untuk juga, oh ya tadi lupa, untuk yang mixing bassnya kalau bisa suaranya tuh mono aja gitu, yang dibuat stereo gitu. Terus kemudian Ya. ada lagi, Less is more. nah tetap prinsip kita less is more sebenarnya sih. Gak usah terlalu yang rame-rame banget atau lebih banget lah. Gak usah, yang penting bisa enak didengar juga ya. Balance-nya. Oke, ya demikian masterclass dari kita. Mungkin semoga bisa berguna buat kalian semua. Mungkin kalau berguna sih lebih untuk Ya, untuk referensi lah buat kalian semua. Oke, terus kemudian tetap tunggu untuk masterclass berikutnya dari Galaxy Records. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap ya, prinsip less is more.